dengan waktu yang sekarang usia Bunda Eka, apakah memungkinkan untuk dapat 3 digit kalau kerja kantoran? Enggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Korupsi. Kecuali korupsi. Betul. Hai sahabat Endo Nugraha, apa kabar? Hari ini kita jumpa lagi dalam program Bisa Bincang dalam Lensa. Tapi teman-teman, saya hari ini tidak sendiri. Saya berharap teman-teman juga bisa menikmati apapun yang dikerjakan hari ini. Sepanjang hari ini semuanya lancar, semuanya bisa berjalan dengan sesuai harapan. Kalaupun tidak sesuai harapan, well, kadang-kadang memang hidup seperti itu kan. Ada masa di mana kita mesti menjalani segala sesuatu yang mungkin di luar harapan kita. Tapi disitulah dibutuhkan kreativitas. Tapi mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan hari ini dibuat Tuhan lancar, berhasil, dan selalu berkah. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat banyak orang di sekitar kita. Nah, malam hari ini teman-teman, saya punya sahabat yang datang dan luar biasa pengen berbagi dengan kita semua. Beliau namanya Eka Merdekawati. Kayaknya lahirnya pas lagi merdeka itu. Dan biasa dipanggil Bunda Eka. Halo Bunda Eka. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Thank you so much ya sudah datang. Mau berbagi dengan teman-teman. Dan saya tahu banyak sekali hal yang bisa dibagikan, di-sharingkan oleh Bunda Eka buat teman-teman semua. Dan hari ini beliau menyempatkan diri untuk bisa berbagi. Nah, mungkin dari awal ini Bunda Eka bisa cerita dulu. Apa kegiatan Bunda Eka selama ini setiap hari? Kegiatan saya di dunia properti selain sekarang ibu rumah tangga, saya juga aktif di salah satu agensi di Makassar. Saya sebagai head marketing eksekutif properti. Di dunia properti. Iya, betul sekali. Apakah memang dari dulu, dari waktu lahir sudah jadi sales, atau mungkin karena punya background orang tua yang punya properti sampai Bunda Eka mau hidup dan bekerja besar untuk jadi sales properti? Oh bukan, makanya saya ini sebenarnya basicnya di dunia jurnalis. Iya. Dunia jurnalis. Iya, betul sekali. Berarti jadi wartawan, ya, ngeliput berita, ada acara apapun Bunda Eka pasti diundang, biasanya gitu kan? Betul sekali, Pak. Kenapa Bunda Eka dari wartawan yang boleh dibilang pejabat selalu cari, dekat dengan pejabat, dekat dengan pemerintahan, dekat dengan perusahaan-perusahaan, dekat dengan berbagai macam hal yang lebih high profile, mau jadi seorang sales? Dunia selling itu semenjak saya tekuni sampai sekarang sangat indah. Indahnya di mana Bunda? Cuannya. Wah. Berarti cuan mengalahkan semua tantangan yang ada. Luar biasa. Ya jelas lah, kalau bukan karena cuannya ngapain juga harus hidup di situ ya. Mending jadi wartawan ya. Iya, benar sekali. Tapi kan wartawan bukan wartawan amplop kan. Ya, bukan. Dari tahun berapa Bunda Eka memutuskan pindah profesi dari wartawan menjadi orang sales? 2017. 2017. Iya, 2017. Ada banyak orang berpikir jadi orang sales itu adalah pilihan hidup paling terakhir. Kalau kamu sudah tidak diterima di semua perusahaan, jadilah orang sales. Iya, betul sekali. Saya tidak yakin Bunda Eka jadi orang sales karena tidak diterima di begitu banyak perusahaan. Iya. Tapi apa yang memutuskan selain cuan tadi? Apa yang membuat sampai Bunda Eka mau memutuskan untuk, setelah mencoba tentunya ya, mau memutuskan untuk this is my life, ini hidup saya akan hidup di dunia sales, khususnya property agent. Iya. Adakah cerita di balik itu Bunda? Saya semenjak masuk dunia selling di bidang properti, itu banyak yang saya hadapi. Pertama itu menghadapi konsumen dari berbagai sifat, karakter, dari berbagai pekerjaan, terus dari berbagai daerah yang saya hadapi,
dan hampir tiap hari barangkali ya yang saya hadapi. Di situ salah satu biasa mengajarkan saya juga bagaimana menjadi seorang bagaimana menjadi seorang marketing di dunia properti yang tidak cuma mengutamakan cuang, tetapi bagaimana kita memilihkan unit, hunian, karena properti ini apalagi memilihkan hunian rumah itu kan seperti memilih jodoh. Betul. Memilih jodoh. Dan ini digunakan, rumah ini dihuni seumur hidup, bisa diwariskan. Jadi betul-betul di situ punya nilai empati. Ya. Apalagi kalau sudah akad dan mereka sudah terima kunci, disitulah rasa kepuasan senangnya kita. luar biasa. Rasa kepuasan kita sebagai agent properti. Wow. Ya. Tapi Bunda, saya yakin di tahap-tahap awal Bunda nawarin dulu gimana caranya canvassing, kan saya yakin zaman sosial media belum seperti sekarang. Sekarang post di Instagram dan follower bisa banyak. Dulu kan bukan zaman itu. Zaman dimana kita mungkin masih jalan door to door, ketok pintu rumahnya orang, bagi flyer, bagi brosur di pinggir jalan, di tempat keramaian. Bunda pernah ngalamin itu? Oh, sering sekali. Waduh, sering sekali. Sampai sekarang juga. Masih tetap membagi flyer, brosur begitu ya. Nah, waktu bagi flyer, tentu tidak semua orang yang terima flyer kita itu senang dengan apa yang kita terima, betul ya? Banyak juga yang agak-agak kan lihat, kadang-kadang malah nggak dibaca, langsung masuk tempat dibuang, sampah. Gimana sekali. perasaan Bunda Eka ketika di tahap-tahap awal? Kalau sekarang saya yakin masa bodoh lah, iya kan? Bagaimana di tahap awal Bunda Eka bisa menjaga hati dan perasaannya, melihat apa yang Bunda Eka berikan rasanya tidak dihargai oleh orang lain? Jadi di awal itu 2017 kan dunia digital marketing belum berkembang pesat sampai sekarang. Jadi waktu itu kita sebagai agent properti masih menggunakan cara manual canvassing. Canvassing itu saya sering melakukannya biasa di lapangan Karibosi ya. Kalau di sini Car Free Day. Terus sudah itu saya juga melakukannya ke perusahaan-perusahaan. Bagi-bagi, terus saya juga manfaatkan pameran-pameran. Jadi biasa ada komunitas-komunitas yang ada eventnya di mall atau di mana gitu. Saya biasa kerjasama dengan panitianya untuk canvassing. Nah, biasa ada yang mau ambil kita punya flyer, ada juga kan kita harus ambil daftar namanya mereka. Nah, ada yang nggak mau karena tidak semua mereka mau kasih kita punya nomor kontak. Betul. Tetapi ada juga yang mengasih, yang kasih ini nomornya, ada juga yang tidak. Nah, ada yang ngasih tapi bohong-bohong. Iya, benar sekali. Itu banyak. Itu banyak. Jadi waktu itu saya masih memakai sistem canvassing. Ada yang menolak, ada yang tidak. Ya saya ikhlaskan aja. Istilahnya gini, kita jadi marketing properti itu harus muka tembok. Muka tembok. Muka tembok karena kita kan ditolak. Betul. Dan itu bukan berkali-kali, tapi ratusan kali kita ditolak. Betul. Tapi saya prinsipnya begini, semakin kita ditolak, semakin kita berusaha, pasti Tuhan akan lihat kita punya kerja. Betul. Pasti Tuhan ini sudah berusaha. Pasti saya akan kasih yang terbaik dari dia. Yang penting jangan putus asa. Karena kapan kita mundur, sudah deh, kita ditolak. Padahal ini satu lagi kita mau kasih dan ini berlian yang datang. Betul. Tetapi kita nggak pernah tahu. Bahkan kita tidak tahu ini orang. Nah, pada saat kita tetap berusaha kasih mereka flyer, walaupun mereka nggak kasih kita nomor kontaknya, tetap kita ikhlaskan aja. Dan istilahnya gini Pak, kita sudah berusaha, kita sudah action, selebihnya kita serahkan ke atas. Betul, setuju. Tuhan yang bekerja. Betul. Nah Bunda, ada satu penelitian, khususnya kita kalau jadi orang sales di tahap awal dari 10 orang yang kita tawari, 8 akan menolak. Betul sekali. Hanya 2 yang terima. Yang terima, Nah,
Tapi kan kadang-kadang kita sebagai orang sales di tahap awal kita nggak ngerti ini. Iya. Baru ditolak sekali kita rasa oh ya mungkin karena orangnya nggak pas. Iya. 2 kali nggak pas, 3 kali. Ketika 3 kali ditolak biasanya orang berpikir ini bukan rezekiku ini. Iya, Padahal iya. memang kita mesti melewati masa ditolak 8 kali. Iya, betul sekali. Nah, gimana perasaan Bunda ketika sudah melewati 8 kali dan closing pertama kali? Langsung sujud syukur, Pak. Wow, langsung sujud syukur. Iya. Rasanya luar biasa Rasanya sekali luar biasa. Ya. Dan saya kemudian saya akan dapatkan gitu. Sebagai seorang sales lah dibilang kasarnya, kita harus berpikiran positif. Yes. Jadi kita tidak melihat ini orang mau berpakaian apa, kita tetap hargai mereka. Jadi gitu. Saya punya prinsip gitu. Tetap saya akan tetap saya kasih flyer walaupun mereka menolak saya, walaupun mereka biasanya enggak Jimba. Enggak, udah. Tetap saya akan ini aja tawarkan saja. Kalau mereka bilang sudah Mbak, kami sudah ada rumah, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti ada lagi saya tetap kasih, saya minta nomor kontaknya. Betul. Gitu. Dan intinya kita punya semangat. Betul. Intinya semangat. Betul. Kapan kita tidak punya semangat, kapan kita tidak muka tembok sebagai seorang sales, pasti nggak dapat. Nah, jiwa semangat yang penting. Disinilah biasanya orang berhenti ketika merasa baru sekali, 2 kali, 3 kali ditolak, dia rasa bukan rezekinya. Iya. Padahal mungkin ke-4 kali atau ke-5 kali, atau ke-8 kali. Iya. Disitulah rezekinya datang ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Teman-teman, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari Bunda Eka barusan? Ketika kita mau mencoba menjadi sesuatu, jangan pernah berhenti hanya di kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Iya. Karena dunia research menunjukkan bahwa untuk memulai sesuatu, kita perlu ditolak dari 10 kali melakukan meyakinkan orang, 8 kali ditolak, 2 kalinya diterima. Tapi memang semakin kita mulai menjalankan, semakin kita berpengalaman, tingkat gagalnya pasti lebih turun ya. Kalau dulu 10 kali jualan, 8 ditolak, 2 berhasil. Kalau sekarang berapa kali jualan yang berhasil? Kan nggak mungkin juga 100% kan. Semua orang ditawari, semua orang closing kan nggak mungkin. Betul, Tapi tingkat suksesnya pasti naik kan ya pasti Bunda naik, ya? pasti naik. Dan di situ menaikkan kita punya kredibilitas juga. Yes, Iya. betul. Karena pengalaman itu memang harus melewati sebuah proses. Iya, betul sekali. Kadang-kadang proses itu yang kita tidak mau jalani ya Bunda ya. Dan kita anggap wah ini rasanya gimana sih, bukan dunia saya. Betul. Dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita sadari setiap hari sebenarnya kita itu jualan loh. Iya. Kita jadi orang tua, kita jualan kepada anaknya kita supaya mereka mau sekolah, supaya mereka mau makan, mau kerja, kita harus jualan diri kita ke perusahaan supaya mereka terima kita. Betul ya Bunda ya? Betul. Nah, banyak orang berpikir begini Bunda, kalau saya jualan itu seolah-olah hal yang memalukan. Apakah Bunda punya cara berpikir itu dulu? Jadi gini, itu barangkali pemikiran orang dulu ya. Iya. Karena sekarang itu Pak, bayangkan Bapak kan tinggal di Makassar. Contohnya aja di Car Free Day ya. Iya. Dulu itu sedikit Pak yang Betul. jualan, sedikit yang jualan. Sekarang Pak, ramenya luar biasa. mulai dari ujung masuk Jalan Boulevard sampai ke ujung itu semua orang menjual Pak. Yes, betul. Jadi kalau mau dipikir malu, ngapain kita malu Pak? Betul. Iya. Karena apa ya Pak, dalam agama Islam juga kita Pak ya, itu Nabi Muhammad juga itu berdagang. Betul. Iya. Betul. Jadi buat apa malu kalau misalnya kita kerjakan secara halal. Ya. Nah, di sini poinnya Bunda yang saya mungkin ingin share ke teman-teman yang sedang menyaksikan program kita ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa jualan itu memalukan. Iya. Lah kalau kita ndak mencuri kenapa kita mesti malu kan ya? Iya. Kita nawarkan sesuatu yang bisa jadi solusi buat orang lain, kenapa mesti malu? Betul. Bunda Eka menawarkan rumah kepada orang yang sedang membutuhkan rumah dan tiba-tiba closing pertama pecah telur itu bahagianya luar biasa. Walaupun itu cuma subsidi Pak. Padahal rumah subsidi, tapi karena kita menawarkan kepada orang yang tepat.
Artinya teman-teman ketika kita menawarkan sesuatu dan ditolak, mungkin orangnya bukan orang yang tepat. Selesai, kita pindah ke orang yang lain, ya kan? Cari segmen yang pas. Nah, disinilah Bunda Eka banyak kali teman-teman mungkin juga di Gen Z ya, yang sedang menyaksikan program kita, mereka merasa bahwa ya kalau orang butuh ya mereka cari saya dong. Lah kalau semua orang berpikir begitu ya enggak butuh orang sales kan ya. Kenyataannya adalah orang mau cari kita tapi ada banyak orang lain yang sudah nyodorin dulu. Ya orang nyodorin yang dapat lah ya. Betul. Nah Bunda Eka, masih ada juga pemikiran bahwa menjadi sales itu jauh lebih kelasnya jauh lebih di bawah dibanding orang yang kerja kantoran atau mungkin kerja sebagai ASN yang punya gaji fixed income. Boleh cerita spill sedikit Bunda Eka, hari ini income-nya Bunda Eka per bulan rata-rata berapa puluh digit? Sekarang udah masuknya 3 digit. Wow. Padahal kalau misalnya dulu kerja di kantoran yang dapat fixed income, apakah dengan waktu yang cukup cepat, dengan waktu yang sekarang usia Bunda Eka, apakah memungkinkan untuk dapat 3 digit kalau kerja kantoran? Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Korupsi. Kecuali korupsi. Betul. Benar Pak ya? Betul. Kecuali korupsi. Tapi kalau kita jadi orang sales. Sangat memungkinkan ya Bunda ya. Teman-teman, Anda mau kaya, jadi orang sales. Bunda, biasanya orang sales itu identik dengan laki-laki. Iya, betul sekali. Kenapa Bunda, seorang wanita, ibu rumah tangga, mau jadi orang sales dan berhasil pula? Ya itu yang saya bilang dari tadi di awal. 2017 saya mulai memasuki dunia selling di dunia properti. Kenapa saya fokus dan saya sangat cintai dan namanya dunia selling itu banyak kaum Adam. Laki-laki, betul. Kenapa ya? Di situ istilahnya suami saya kasih saya kepercayaan. Yang penting tidak meninggalkan batas-batas norma-norma agama, batas-batas saya sebagai ibu begitu. Malahan di tempat agent saya, teman-teman tim adik-adik tim saya anggap sebagai anak, malahan kalau mereka itu anggap saya sebagai bundanya. Anggap saya sebagai ibunya. Luar biasa. Jadi saya menganggap mereka ini adik-adik saya, anak-anak saya yang mau bersama-sama, mau berkolaborasi dengan saya untuk di dunia properti untuk keberhasilan mereka. Luar biasa. Jadi ada batasan-batasan yang diberikan suami dan kepercayaan kepada saya dan alhamdulillah sampai sekarang saya menjaganya. Jadi itu memang tadi Bapak bilang banyak di luaran sana yang tanda kutip kalau dunia selling itu ya gimana. Tetapi saya berpikirnya gini, tidak semua itu oknum. Betul. Ya, oknumnya yang barangkali mereka pernah dapatkan sales begitu. Tetapi alhamdulillah kita di sini malahan saya Pak ndak sombong dari sampai sekarang aja biasa itu teman-teman bank cari saya untuk mau kerjasama. Jadi kalau dipikir untuk dibilang direndahkan selling, dunia selling ya, apalagi kita sebagai perempuan dibawa dibandingkan ASN, kayaknya barangkali itu lagu lama Pak. Itu barangkali zaman ya berapa tahun-tahun lalu. Tapi kalau untuk saat ini di dunia marketing khususnya agent properti itu sangat dibutuhkan, apalagi di dunia developer dan perbankan. Betul. Malahan kami yang dicari Pak. Kemarin itu saya ada salah satu bank plat merah di Nrekang, dia malahan cari saya untuk kerjasama, karena selama ini nasabahnya itu langsung ke Makassar karena mereka membeli padahal mereka nasabah prioritas. Karena kenapa? Kelemahannya mereka tidak tahu produk knowledge developer. Betul. Makanya mereka menggandeng kami. Jadi kalau dibilang
memudahkan pekerjaannya mereka. Yes. Jadi kalau mereka ada di luar sana bilang orang pekerjaannya sales yang tanda kutip, ya itu oknum aja Pak. Ya oknum aja, karena sekarang ini dunia agent properti itu di mana-mana sangat dibutuhkan di dunia developer dan perbankan. Nah Bunda, sekarang ini kan isu yang terhangat kita di Indonesia adalah maraknya PHK. Oke. Kalau orang jadi orang admin back office, Iya. kemungkinan di PHK mungkin cukup besar. Iya, betul sekali. Tapi bagaimana Bunda Eka bisa melihat kemungkinan orang sales bekerja di satu perusahaan? Apakah kemungkinan mereka di PHK lebih besar atau lebih kecil? Kecil Pak. Kenapa? Iya, karena gini, namanya dunia selling, kalau kita tidak produktif barangkali iya Pak ya. Tetapi kalau kita produktif, itu otomatis kan income yang kita dapatkan. Kita pun di PHK dari satu perusahaan, kalau kita orang yang produktif dan berhasil, pasti yang nyari banyak. Banyak Pak. Betul sekali. Iya, jadi Pak. teman-teman, hari ini memang kita di Indonesia fenomena PHK, puluhan ribu orang di PHK per tahun, itu bukan cerita omong kosong, itu cerita yang nyata. Tapi kalau Anda hari ini was-was, wah jangan-jangan saya mau di PHK. Kalau saran Bunda Eka, saran kami adalah belajarlah jadi orang sales. Iya. Kenapa? Orang sales itu kalau dia berhasil Iya. kalau dia berhasil, Anda yang dicari-cari. Iya benar. Bukan Anda yang cari-cari kerjaan. Iya, benar-benar. Anda yang dicari-cari. Bunda Eka dicari-cari nih sama orang bank. Iya, betul. Bukan untuk bayar utang, tapi dikasih kerjaan, dikasih project, dikasih cuan. Iya, benar, Pak. Betul ya Bunda ya? Benar. Nah itulah seorang sales yang berhasil. Dan Bunda, ada juga satu data research yang menunjukkan bahwa ketika orang sales itu kerja ngos-ngosan mati-matian itu cuma di 2-3 tahun pertama. Setelah itu dia kerjanya bisa sedikit lebih santai karena orang-orang yang pernah dia prospek dan sudah closing biasanya itu yang akan balik merekomendasikan dia ke saudara-saudaranya. Bunda Eka merasakan itu? Betul sekali. Jadi itu namanya after sale. Yes. Ya. Jadi makanya di awal itu namanya marketing, namanya selling, itu namanya kan jasa. Iya. Jadi bagaimana cara kita memprotek kita punya konsumen. Yes. Iya. Jadi mulai dari pelayanan jasa, apalagi kalau dibilang dunia properti, mulai kita dampingi mereka mulai dari pemilihan unit ke lokasi. Betul. Terus sudah itu pemberkasan, sudah itu proses di bank dan akad. Nah, itu mereka melihat kita punya loyalitas. Wah ini Bunda Eka dia temani saya dari A sampai Z sampai saya terima kunci. Bukan bagus. Cuma waktu diburu-buru mau tanda tangan doang. Bukan. Iya, karena proses ini Pak, kalau misalnya berkasnya bagus, itu kan bisa 1 minggu aja atau bisa sampai 3 hari langsung akad. Tetapi kalau misalnya berkasnya agak-agak tanda kutip, ya itu kan butuh proses. Nah, di mana di situ melatih kesabaran kita, memanage kita punya konsumen. Betul. Agar konsumen kita masih bertahan sama kita sampai mereka terima hunian. Gitu Kak. Artinya Bunda Eka bukan cuma sekedar menjual produk, tetapi memastikan bahwa customernya, konsumennya, nasabahnya, customernya puas dengan pelayanan kita, sampai terima kunci. Malahan kita kasih gift juga. Luar biasa teman-teman. Sekali lagi, kalau kita berhasil jadi orang sales itu cuma 2-3 tahun pertama yang memang masa sulitnya, ngos-ngosan, memperkenalkan diri, benar sekali. Bagaimana caranya pecah telur dulu. Tapi once pecah telur, sekali udah pecah telur dan orang puas dengan pelayanan kita, mereka yang akan merekomendasikan kita, memberikan referensi kepada orang-orang di sekitarnya untuk berbelanja melalui kita. Betul ya Bunda Eka ya? Jadi teman-teman yang merasa aduh kayaknya dunia sales itu enggak cocok dengan saya karena saya ini enggak bisa ini, saya enggak bisa itu.
Mungkin karena yang dia lihat cuma kelemahannya, Kelemahannya, tapi belum nggak pernah dari- lihat kelebihannya, kelebihannya, iya. Jadi teman-teman, kalau hari ini teman-teman mungkin ada banyak yang sedang was-was, kayaknya gimana ya kalau perusahaan saya mem-PHK saya. Sarannya Bunda Eka, jadi orang sales. Iya, jadi agen properti di Jadi Expo. agent properti di Expo. Iya, nanti kita didik. Nah, Ya, betul. Ada proses pendidikan itu ya, Iya. mentoring, Iya, pelatihan, betul. Jadi kalau memasuki dunia agen properti ada tahapannya. Jadi Iya. jadi walaupun tidak tahu tentang properti, perbankan, intinya ada kemauan aja. Ada Prinsipnya kemauan. mau. Ada mau saja, ada Wow. kemauan. Pada saat kemauan nanti kita di agen kami itu diajar, dilatih bagaimana pertama bagaimana cara menghandle user, bagaimana soal pemberkasan, bagaimana pada saat usernya ada masalah, apalagi dengan masalah perbankan, developer, kami bantu, kami istilahnya kami ajarkan ke tim kami. Jadi kami tidak lepas begitu saja. Wow. Gitu. Artinya kalaupun ada teman-teman yang ingin join dengan agent propertinya Bunda Eka, Iya. Bunda Eka punya tahapan kurikulum ada. untuk melatih mereka Betul sekali. sampai berhasil Iya, ya. iya. Jadi teman-teman, kalau sekali lagi kalau pengen jadi kaya kayak Bunda Eka 3 digit, gabung aja. Artinya gini, jangan pernah takut melangkah. Iya, Karena betul. kekhawatiran itu yang selalu membuat orang tidak berhasil. Iya, betul. Bukan karena tidak mencoba. Iya. Tetapi kekhawatiran untuk mencoba itu yang membuat orang selalu gagal. Iya. Tetapi sekali dia mencoba dan tahu caranya, ketemu dengan orang yang tepat, Tepat, iya. pelatih yang tepat. Wow, Iya. you gonna be succeed. Nah, Anda pasti sukses. Iya, betul kan? sekali. Nah, Bunda, ini yang nonton kita kan juga pasti banyak dari Betul. orang-orang, teman-teman Gen Z yang Iya. mungkin belum punya rumah tapi Oke. ingin satu hari mereka ingin punya rumah. Iya. Sebenarnya kalau mereka ingin membeli rumah, apa saran Bunda Eka supaya mungkin mulai dari hari ini mereka mulai menyiapkan sesuatu, apa yang perlu disiapkan Bunda? Paling pertama karena kalau untuk memiliki hunian ada dua cara ya. Ada cara cash tanpa melalui bank, Oke. langsung ke developer. Terus kedua ada melalui KPR. Oke, Kredit tunggu ke dulu bank. Bunda. Iya. Kalau yang bisa cash, berarti bapaknya lumayan lah ya. tapi kita cerita yang pas-pasan nih. Iya. Pas mau beli rumah ada duit. Oh Iya. salah ya, itu bukan pas-pasan ya. Iya, iya. Tapi yang agak pas-pasan, Nah. dana terbatas. Iya. Ini kan teman-teman yang jumlah dana terbatas ini kan lebih banyak Iya. daripada Betul yang sekali. dana ready, Iya. apalagi yang orang tuanya nggak punya nomor seri, Nah, itu kan iya. sedikit sekali. Iya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak bisa cash? Iya. Apa sih yang harus dijaga dari sekarang Iya. ketika mereka mulai bekerja, mulai punya penghasilan, mulai punya slip gaji? Apa yang mereka perlu jaga ketika mereka harus pinjol, iya, ketika iya. mereka pakai kartu Iya, kredit nggak iya, bayar Betul misalnya? sekali. Jadi itu yang saya ke teman-teman ya, yang apalagi yang baru tamat SMA sudah bisa memiliki KTP 17. Oke, Saya biasa menganjurkan itu di konten-konten saya agar menjaga mereka punya slip. Oke. Karena gini, banyak kan di Slip luar OJK sana. itu Iya, BI checking, BI checking. laporan keuangan kita Iya. melalui bank. Jadi setiap bulan bank harus melaporkan Betul. keuangan nasabah nama per nama ke Iya. OJK, Iya. Otoritas Jasa Keuangan. Artinya kalau kita ngutang Iya. pasti Dan OJK macet. tahu ya, apalagi macet. Kalau macet, nah itu yang banyak menggagalkan user-user, apalagi yang Oke. gen-gen Z sekarang Oke. ya, iya karena banyak di luar sana pinjol-pinjol yang tidak jelas, yang dengan cuma modal KTP dan mereka tergiur dan itu macet, itu yang sangat sangat fatal untuk memiliki hunian, Karena apalagi rumah subsidi. Karena begini Bunda, banyak pinjol Iya. yang ilegal ya. Iya. Mereka menjanjikan ya udah Anda pakai aja produk kami, kalau ndak bisa bayar tenang, OJK ndak tahu. Ternyata dilaporin Iya. dan iya.
itu yang membuat masalah banyak sampai ditolak ya Bunda ya. Sampai ditolak, iya. Banyak yang nggak approve ya, istilahnya kalau orang bank approve karena begitu di reject sama bank karena itu masalah pinjol. Jadi saya biasa menganjurkan, saya biasa juga buat konten di TikTok saya untuk yang teman-teman yang atau kaum Gen Z yang sudah baru memiliki KTP atau orang tua punya anak yang sudah dibuatkan KTP agar memberitahukan, menjaga mereka punya slik ya dari pinjaman-pinjaman online yang menggiurkan karena kapan tidak dibayar kita itu sulit memiliki hunian. Karena kan sekarang untuk pinjol kan gampang sekali gampang Bunda. Sekali. Modal KTP doang. Kita lagi ngeliatin Instagram tiba-tiba muncul pinjol. Muncul di beranda. Lihat YouTube tiba-tiba muncul, ngeliat TikTok tiba-tiba muncul. Semuanya muncul dan tinggal klik modal KTP, foto, selfie, selesai, cair. Abis itu nggak bayar. Bayar. Baru agak susah tuh refundnya ya, untuk diperbaiki tuh agak susah. Karena bunga berbunga, bunga yang sangat tinggi, nggak bisa di-restruct, nggak bisa direstrukturisasi. Jadi banyak saya punya pengalaman-pengalaman user-user yang mau mengambil hunian itu karena kendala ya di situ. Ada histori pinjaman macet. Jadi kita memang betul-betul agent itu menyampaikan kepada konsumen yang baru memiliki hunian, hati-hatian dengan ini. Satu lagi Bunda, ada beberapa orang yang dia nggak pernah pakai pinjol, tetapi KTP-nya dipakai sama saudaranya, dan saudaranya macet. Itu gimana Bunda? Tetap aja, yang namanya bank kan mereka tidak mau tahu. Yang penting namamu yang masuk. Nama yang di KTP. Nama KTP. Jadi teman-teman kalau hari ini KTP-mu lagi dipakai sama temen yang lain untuk pinjol, hati-hati. Dia yang macet kan Anda yang nggak bisa beli rumah, bener ya? Bener. Wow. Jadi memang perlu menjaga ya Bunda ya. Dan perlu adanya edukasi sebenarnya ya. Makanya saya biasa ke teman-teman biasa ada agent saya biasa atau member saya guru di SMP di SMA itu biasa saya kalau bisa sharing-sharing ke siswanya atau ada dosen memberikan edukasi karena edukasi yang ini jarang dibicarakan, betul. Ya, padahal ini sebenarnya edukasi dari perbankan ini yang sangat dibutuhkan. Betul. Karena sekarang betul-betul kalau sudah rusak namanya susah. Jadi biasa ada user yang yang pengantin baru. Nah, mau memiliki hunian tapi ternyata istri atau pasangannya ada historinya. Ya nggak jadi. Jadi teman-teman seperti yang Bunda Eka sampaikan, Anda mau beli rumah misalnya, Andanya oke. Misalnya saya nih, suami oke, ternyata istri saya punya pinjaman. Dua-dua nggak bisa dapat. Nggak bisa, apalagi kalau sudah masuk satu kakak ya. Kalau sudah masuk satu kakak nggak bisa. Jadi berarti dengan kata lain Bunda kalau mau cari pasangan cari yang slik OJK-nya beres. Sebenarnya itu harus sebenarnya kalau bisa sih ada persyaratan berarti untuk menikah ya. Sebelum menikah mesti ada slik OJK dulu ya. Slik dulu. Jangan sampai sudah menikah nggak bisa punya rumahnya gara-gara salah satu ada kredit macet. Kontrak terus atau tinggal di rumah Pondok Indah Mertua. Di Pondok Indah Mertua terus. Nah Bunda, hal yang lain. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau untuk ambil KPR, kredit pemilikan rumah, secara di luar uang tanda jadi, di luar DP, biasanya dari perbankan itu menghitung kita harus punya berapa persen sih yang akan bank hitung dari penghasilan kita untuk membayar cicilan per bulan. 75%. Jadi artinya teman-teman kalau Anda punya gaji cuma 3 juta, berarti 75%-nya adalah 3 jutaan lah. Kurang lebih 3 jutaan. Gaji 3 juta berarti kurang lebih sekitar 1 juta lebih. Anggap 1,2, 1,1 itu sudah pasti habis untuk membayar cicilan KPR. Artinya kalau dari sekarang teman-teman punya gaji 3 juta,
Anda harus bisa hidup dari 1,8-nya saja. Iya, betul sekali. Kalau kita bisa disiplin hidup dengan 1,8-nya, maka bank akan bisa memberikan KPR untuk kita bisa nyicil rumah yang kita inginkan. Khusus subsidi. Iya. Nah, kalau gaji kita 3 juta, kita pakainya 3,5, 500-nya nyolong di mana? Nggak bisa, iya, benar sekali. Nah, hal yang lain artinya begini. Mungkin dari teman-teman yang sedang menyaksikan program kami ini, ada yang sedang berpikir, ya saya pengen ambil cicilan. Berapa yang saya harus saving, yang harus saya tabung supaya saya bisa nyicil setiap bulan. Bunda Eka sudah menyampaikan 75%. 75%, maksudnya 75% yang dipakai atau 75% yang diambil bank? Nanti yang kita pakai, jadi selebihnya itu yang ini kan sama bank. Oke, berarti bank 25% ya, 30%. Iya. Nah, setahu saya 30% ya. Iya. Jadi 30% dari penghasilan kita itu akan bank akan lihat cukup enggak sih 30% ini untuk membayar cicilan. Jadi kalau teman-teman punya gaji 3 juta, berarti 900.000 itu akan jadi cicilan bank setiap bulannya. Berarti kita harus bisa hidup dari 2,1. Nah, kalau kita tidak pernah bisa disiplin mengatur pengeluaran kita sampai hanya maksimum di 70%, karena 30%-nya akan membayar cicilan rumah kita, maka bank juga tidak akan memberikan KPR-nya, kredit kepemilikan rumahnya. Jadi teman-teman mungkin mulai dari sekarang, mungkin teman-teman masih berpikir, ya saya kan masih jauh punya rumah. Well, oke, tapi daripada tiap minggu cuman hilang, lebih baik dananya mulai ditabung, dan kemudian pengeluaran bulanannya mulai coba diatur, karena 30%-nya pasti bank akan lihat cukup enggak kita membayarkan cicilan dari pendapatan kita setiap bulan dari 30% tersebut. Iya, betul. Dan ini Pak, saya tambahkan juga, malahan lebih bagus itu kalau yang belum menikah. Jadi teman-teman yang sudah bekerja umur 21 tahun itu sangat bagus untuk mulai KPR. Yang mulai KPR. Oh, jadi lebih mudah, lebih bagus. Iya, karena gini Pak, karena itu mengikut biaya asuransi. Jadi kalau misalnya kayak saya yang sudah umur 45 baru mau KPR, itu besar biaya asuransinya dibandingkan dengan yang umur 21 22. Iya. Jadi teman-teman kalau Anda umur 21 22, mulailah untuk nyicil rumah. Iya, dan yang penting sudah bekerja. Yang penting sudah bekerja, ya kan? Yang penting sudah bekerja, mulailah nyicil rumah, jangan tunggu nanti tunggu saya menikah. Mudah-mudahan saya dapat istri yang kaya, mertua saya kasih rumah. Ya, kalau Tuhan izinkan. Kalau enggak, sudah gitu menikah dengan orang yang cicilannya banyak dan macet pula. Susah. Ya, tapi sekali lagi apa yang Bunda Eka sampaikan itu tepat sekali. Mengatur keuangan itu sebenarnya adalah sebuah cerminan dari disiplin hidup. Kalau kita terbiasa disiplin dengan mengatur keuangan kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengatur hidup kita. Kalau uang kita tidak bisa atur, terus kita bilang kita bisa atur hidup kita, menurut saya sih kayaknya bohong ya Bunda ya. Betul, Karena ngatur uang itu adalah cerminan dari bagaimana kita mengatur hidup. Sekali lagi, kalau kita bisa ngatur keuangan kita dengan baik, kita akan bisa mengatur hidup kita dengan baik. Jadi teman-teman, mungkin hari ini obrolan kita seputar rumah, tapi sebenarnya bukan cuma seputar rumah. Kita sedang bicara tentang kedisiplinan, kita bicara tentang kerja keras, bagaimana Bunda tidak malu. Seorang wanita, ibu rumah tangga, mau switching karir dari jurnalis, pindah menjadi seorang sales, dan hari ini tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Kalau kita, teman-teman tadi dengar cerita Bunda Eka, penghasilan setiap bulan 3 digit, itu nggak tiba-tiba, bukan turun dari langit, tapi ada proses yang dijalani. Betul. Dan proses itu yang membuat keberhasilan hari ini. Betul. Wow, Bunda Eka senang sekali bisa ngobrol dengan Bunda Eka. Kalau last statement,
Bunda Eka mau sampaikan sesuatu kepada teman-teman, khususnya mungkin teman-teman Gen Z, bagaimana mereka kalau mereka ingin berkarir, pilihan karir salah satunya yang Bunda Eka sudah jalani adalah sales. Kenapa harus jadi orang sales? Mungkin Bunda Eka bisa sampaikan ke teman-teman. Teman-teman ya, apalagi teman-teman yang baru tamat SMA dan atau baru lulus kuliah ya, baru lulus kuliah masih mencari pekerjaan, masih ingin tunggu lowongan pekerjaan ya, melamar pekerjaan. Bunda coba sarankan kalau bisa coba kerja di dunia selling apapun itu. Tapi kalau mau seperti Bunda coba di dunia selling properti. Nanti bisa kalau mau belajar soal properti nanti ada nomor kontak saya nanti sama Bapak ya. Jadi kita bisa sharing-sharing dan kita bisa menghasilkan cuan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman berpikir kan saya masih muda. Justru belajar jadi orang sales lebih mudah, lebih bagus. Kenapa? Karena berarti masa proses belajarnya lebih cepat selesai, lebih cepat berhasilnya. Lebih lambat kita mulai, lebih lambat berhasilnya. Betul ya Bunda ya? Betul. Jadi kalau teman-teman masih berpikir, sales itu adalah pekerjaan paling terakhir. Ingat, hari ini PHK bukan cuma sekedar sebuah wacana. PHK itu sudah jadi hal yang ada di depan mata. Apalagi ketika kita bicara AI, kita bicara artificial intelligence. Kita bicara hal-hal yang bisa tergantikan oleh AI. Betul. Bisnis besar, Microsoft melakukan PHK, Shopee melakukan PHK. Sebutkan semua nama-nama bisnis besar. Mereka melakukan efisiensi. Tetapi yang mereka biasanya efisiensikan paling terakhir itu adalah orang sales. Kenapa? Mereka ujung tombak. Mereka yang cari cuan. Mereka yang bawa cuan masuk ke dalam perusahaan. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu dipertahankan paling terakhir. Bukan orang back office. Orang back office ya lakukan efisiensi, diganti dengan AI, diganti dengan sistem dan lain sebagainya. Orang-orang back office cenderung akan habis. Tetapi ketika kita jadi orang sales yang berhasil, kerjanya cuma 2-3 tahun pertama. Setelah itu orang yang akan cari kita. Setelah itu orang yang akan merekomendasikan kita, memberikan referensi tentang nih loh kalau mau cari properti, cari si A, cari si B. Dan kalau kita bicara properti, properti itu fee-nya cukup besar. Kenapa? Karena harga jualnya besar. Juga besar ya. Iya kan? Jadi sekali lagi, saya tidak mengecilkan industri-industri yang lain, tapi kebetulan lagi ngobrol dengan Bunda Eka yang memang pekerjaannya di bidang properti. Dan kenapa Bunda Eka bisa dapat 3 digit? Ya jelas lah, closingannya yang bagus-bagus. Dan Bunda Eka harga rumah yang paling murah yang Bunda Eka pernah jual. Jangan ngomong yang sekarang ya, kalau sekarang mungkin yang sudah MM-an. Tapi yang paling murah yang pernah Bunda Eka jual, harga berapa? 160. You see? Harga rumah paling murah nggak ada di bawah 100 loh. Artinya apa? Komisi yang kita juga akan dapat tentu lebih besar. Ya, usaha besar yang kita hasilkan juga besar. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Bunda Eka, terima kasih sekali. Senang sekali bisa ngobrol dengan Bunda Eka. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan hari ini. Saya senang sekali loh Bunda Eka. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya. Tadi saya lupa nanya. Bunda Eka jadi orang sales, wanita, ibu rumah tangga. Suaminya nggak cemburu tuh. Alhamdulillah itu yang di awal tadi saya katakan. Alhamdulillah suami itu kasih kepercayaan yang besar. Iya. Jadi kita kalau dunia selling, apalagi kalau kita sudah menikah, pasangan tuh harus memberi kepercayaan kepada kita. Begitupun juga sebaliknya. Kalau dicemburui terus susah ya. Nggak bisa bergerak kemana-mana. Nggak bisa bergerak karena kemana-mana. yang kita hadapi ini kan lawan jenis kebanyakan. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin suami bekerja, istri tidak bekerja, doronglah mereka untuk bisa jadi seperti Bunda Eka, mulai terjun pelan-pelan
masuk di masa proses belajar jadi orang sales, atau juga sebaliknya para teman-teman wanita yang bekerja, suaminya mungkin belum punya kerjaan, mulai dorong supaya mereka bisa belajar jadi orang sales. Karena orang sales itu, kalaupun satu hari orang sales itu di PHK di satu perusahaan, tapi dia adalah orang sales yang berhasil, Anda akan punya kesempatan untuk bekerja di berbagai macam perusahaan lainnya. Karena begini teman-teman, terakhir, di perusahaan manapun, orang admin itu akan disesuaikan. Tapi orang sales lebih banyak dan bisa menghasilkan lebih banyak, pasti diterima. Pasti diterima. Karena jumlah orang sales lebih banyak yang bisa dimasukkan ke perusahaan. Perusahaan nggak terlalu peduli, mau jumlahnya banyak, oke-oke aja. Betul ya? Apalagi kalau kita melakukan untuk diri kita sendiri. Orang sales itu kalau mau jadi kaya, sangat memungkinkan karena yang kita dapatkan sesuai dengan prestasi. Tapi kata Bunda Eka tadi, kalau Anda jadi orang admin dan mendadak kaya, pasti korupsi itu. Bunda Eka, sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya, buat sharingnya malam hari ini. Teman-teman, akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha mengucapkan sukses buat kita semua.